tidak tanpa rohani tetapi dengan kesehatan. Pekerjaan saya sehari-hari adalah pengajar kesehatan, ya. Sebelum saya ngajar kesehatan, malam ini memang saya akan ngajar soal diabetes. Diabetes ini kalau di Indonesia ya saya tidak tahu, tapi teman-teman bilang di Filipina nomor 1. Dan diabetes itu tidak membunuh, tapi menyebabkan penyakit umum membunuh kamu. Jadi lucu, diabetes itu bukan penyakit sebenarnya, karena dia kelainan hormon. Ada dua, ada yang lahir diabetes, ada yang karena salah makan, ya. Nanti kita belajar itu. Diabetes tidak bisa didoakan, tetapi bisa disembuhkan. Karena sekali rusak, tidak ada pengharapan. Kecuali pencipta pankreas menyembuhkan saudara, namanya Yesus. Amin, saudara. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi saya lihat pasien-pasien tidak ada yang bisa sembuh, kecuali pasien itu anak Tuhan dan percaya pertolongannya bukan dari kami, tapi dari pencipta langit dan bumi. Jadi ingat, saya kasih tahu, kalau sudah kami, ya kami yang punya kuasa di bidang kesehatan ini, dikasih Tuhan kuasa, bilang nggak bisa sembuh penyakitmu, jangan minta sembuh, tapi minta organ baru, karena pertolonganmu dari pencipta organ. Saya sudah berkali-kali pegang pasien harusnya meninggal, tapi karena saya diizinkan Tuhan menyebutkan dalam nama Yesus jantung baru, selalu setelah dibedah, jantungnya bukan sembuh, tapi orang tua itu jantungnya seperti anak SMP. Nah, itulah namanya mujizat. Ya, dan mata kami selalu dipermalukan Tuhan. Waktu saya bilang, pasien ini Tuhan pasti mati secara teori, tapi Tuhan bilang enggak. Kamu tanya pasien, bukunya masih tumbuh enggak? Saya tanya, bukunya masih tumbuh enggak? Ya iya mas, gitu. Pertumbuhan buku enggak dipengaruhi oleh rekening, ya. Jadi kalau rekeningmu kosong, buku tumbuh. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau Anda mau lihat Tuhan itu masih ada enggak dalam hidupmu, kamu cek. Misalnya kamu bingung, bayar sekolah anaknya ini berapa ya? Tanya anak, rambutnya masih tumbuh. Karena kalau rambut itu tumbuh, saudara, itu murni Tuhan bilang, yang jatuh tidak diperkenankan, nggak bisa jatuh kalau kamu nggak mau jatuh. Kenyataannya, rambut manusia itu harus jatuh 100 helai. Kalau enggak sakit. Tapi kenyataannya kami melihat rambutnya manusia itu tumbuh 200 helai setiap tahun. Gak mau tepuk tangan buat pencipta yang ternyata daging bebek. Nanti bebek saudara dimengerti apa? Bebek itu kalau dimakan dagingnya, rambutmu bisa tumbuh. Ya, jadi nanti pulang makan bebek. Amin. Tapi katanya bebek di sini agak sulitnya itu. Kalau mau beli itik, periksa lututnya harus hitam. Ini lututnya itik, lututnya yang jual ya. Karena kalau salah ngerti, saya kok banyak kan terlalu cepat. Ya materinya banyak saudara. Kuliah perbedaan itu soalnya. Kalau saya ngajar mahasiswa saya kan dosen di pangan dan gizi. Saya selalu bilang ini, namanya pengetahuan hewani. Gitu ya. Jadi kita belajar dari udang bisa meninggal pada anak, sampai kita belajar gurita bisa membunuh Anda pelan-pelan. Jeroannya itu ususnya bapaknya pasti bikin stroke. Bukan selesai makan jeruk kok belum stroke, sabar ya. Saudara indah Anda. Ya sabar. Cuma akan saya jelaskan pelan-pelan saudara. Iman tanpa tindakan sia-sia. Nah sekarang saya mau jelaskan diabetes ini. Diabetes itu gampang sih kalau Anda mau diatur. Sekarang Anda mau saya jelaskan diabetes atau saya kasih bonus soal corona. Mau nggak? Takut nggak sama corona? Serius nggak takut kamu? Corona itu mengerikan tapi sebenarnya sepele, ya gampang-gampang susah. Pokoknya gini, tips pertama secara manusia, jangan ngomong Tuhan terlalu baik, yang ngomong yang biasa aja. Bawa masker sekarang, masker. Bawa apa saudara? Jadi kalau saya bilang, gitu ya, dia nggak mau pakai itu, kamu harus pakai. Jangan tunggu dia pakai, karena dia memang kepingin yang lainnya ikut mati. Ngerti ya? Orang jahat itu coblos ini X-nya, cus ditaruh di tempat bioskop supaya kamu duduk, karena mereka tidak punya Tuhan. Ngerti ya? Jadi saudara sekarang sebagai bagianmu, saudara harus bawa masker. Ngerti itu ya? Jadi ada orang yang bilang, haji gitu, masuk Anda pakai masker. Jangan malu, jangan sungkan, karena sungkan itu menghilangkan banyak kesempatan untuk jadi lebih baik. Jadi ya saudara, yang pertama sungkan, yang kedua ambil tindakan. Virus itu kayak malaikat maut zamannya. Pernah dengar nggak orang Israel dikeluarkan terakhir-terakhir apa? Anak sulung mati. Nah, Tuhan bilang ini, malaikat-malaikat nanti ya, pokoknya yang nggak ada
itu darah domba di pintu, sikat. Loh, kalau dia anak Tuhan, sikat. Gitu. Karena dia tidak pintar tapi setia. Jadi bapaknya nggak ada darah domba, sikat. Nah setelah ngomong sama malaikat, dia turun. Musa, nanti sembelih anak domba, puaskan itu. Kalau nggak kau puaskan, pasti kau mati. Oke Tuhan. Nah, virus itu datang, nggak pernah tanya. Virus itu seperti malaikat Tuhan. Inflasi pun seperti malaikat maut ini. Virus itu kalau masuk ke kota Filipina, mati kan? Nggak pernah tanya sama kamu ini. Cik, sorry, berdoa ya. Inflasi juga nggak pernah izin ke malaikat Tuhan atau tidak. Tapi orang yang ada tandanya dilewatkan. Tuhan bilang, walaupun 1011 sisi berubah, 10.000 sebelah kanan hancur, kamu tidak akan bertahan. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi jangan takut sama corona, tolong takut sama Tuhan. Nah, ini penting banget. Kenapa badai itu reda? Karena Tuhan itu pencipta badai. Kenapa corona tidak bisa mengambil saudara? Karena di dalam dirimu ada yang lebih besar daripada corona. Pencipta corona itu dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Iman hidup pada ini, saudara kan hidup. Pak, ini yang juga saya Pak, saudara saya lagi di ngomong, nggak ada hubungannya itu. Itu perwira ketemu Yesus ditanya, mau naik pangkat nggak? Enggak. Mau naik gaji? Enggak. Maunya apa? Yang di rumah sembuh. Satu orang ketemu Yesus, satu rumah disembuhkan. Ada bukan anak saudara jangan takut, karena ketakutan itu dosa. Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan, tetapi roh yang memerdekakan. Tetapi di bidang itu Tuhan kasih hikmat. Katakan hikmat. Hari ini kita membahas itu, ya. Nah, kita jelaskan dulu. Saya punya pasien, gula darahnya 400. Saya tanya, Cik, ayo minum es campur ya? Enggak. Bingung saya. Oh, minum es teh manis ya? Enggak. Makan mie ya kalau malam ini? Enggak. Sumpah saya enggak makan. Jangan sumpah, ini darah bukan darah saya. Nah kalau dia ngotot-ngotot terus, saya bingung. Pikiran saya cuma satu, kok bisa ada gulanya dalam darahnya dia? Oh mungkin disantet gula ya kan ya, santet gula. Kalau enggak dari mana lagi coba? Jadi apa yang kau makan larut. Nah kalau saya pakai bahasa, kalau ikulnya turun kamu. Kalau saudara mau pakai bahasa medis begini, waktu Anda minum gini, nah ini pakai porsi ya saya, porsinya ada 8 ya. Harusnya saya butuh 16. Kapan? Ini nasi, ya, nasi, es krim, buah, sayuran, terus yogurt, macam-macam. Ini saya tutupin warna biru, tidak kelihatan merahnya. Saya tutupi kuning, tidak kelihatan merahnya, tapi dalamnya merah. Diabetes itu disebabkan oleh seperti itu. Pak makan buah, kok diabetes? Karena diabetes itu gula yang diselimuti buah. Namanya fruktosa, nama aslinya. Jadi kalau Anda makan buah malam hari, pasti diabetes. Jadi makan buah terakhir jam 4 sore, jam 5 sore sebelum makan malam. Jadi terakhir sebelum makan malam. Terakhir kapan saudara? Sebelum makan malam. Pasien saya tidak kenal Tuhan dan diabetes. Banyak orang menyembah Tuhan diabetes. Karena Anda tidak mengikuti aturan main pencipta. Jadi jangan nantang pencipta dengan hukum ciptaan Tuhan. Saya kasih contoh agak ekstrim ya, jangan takut. Isu itu, nah, isu lah, ini aja deh. Isi ya. Nah, ini aja deh ya. Ini aja. Saya jatuhkan ya. Pasti turun ke bawah. Kalau saya doakan tetap turun. Jadi jangan mendoakan yang ditarik gravitasi. Jadi nggak usah naik lantai 10 loncat dalam nama Yesus. Nanti saya mati. Paham ya? Orang Kristen diracun nggak mati. Tapi saya sering lihat orang Kristen minum racun mati. Beda diracun dan minum racun. Kalau kau makan sayur tidak boleh cukup pinter. Saya ahli gizi, saya hafal ikan kandungannya yang dua kali lipat namanya EPA, eicosapentaenoic acid. Bukan gambarnya saya tahu. 22 ya, 20.5 gitu ya. Kalau DHA, docosahexaenoic acid itu saya bisa gambar. Jadi saya bisa bikin buatannya. Tapi saya tak bisa melihat salmonella bakteri. Saya tidak bisa melihat di situ ada coronanya. Caranya satu. Waktu saya ngerti yang baik, saya harus ketemu Tuhan seperti ini. Karena waktu kau beribadah kepada Tuhan, Tuhan memberkati makananmu dan minumanmu dan menjauhkan penyakit daripadamu. Jadi yang membuat penyakit takut, pencipta penyakit itu namanya Yesus. Namanya siapa? Yesus.
Jadi ketika kau ada Yesus seperti ini, kau dengar firman Tuhan, penyakit apapun kenal Yesus. Mungkin penyakit tidak kenal kamu tidak kenal penyakit, tapi di dalam ada Yesus yang disegani virus itu. Sejauh ini yang mengerti katakan amin. Bagaimana ketemu Yesus? Seperti ini ibadah. Siapa punya Yesus? Saya. Siapa ketemu Yesus? Anda. Saya ngajar di istana presiden, saya ngajar di menteri-menteri. Banyak orang tanya begini, semua orang punya presiden, tapi nggak semua masuk istana presiden. Kau semua punya Tuhan, tapi tidak semua orang suka tinggal dalam rumah Tuhan. Saya kasih tahu ya, YouTube ini, live streaming ini tidak menggantikan ibadah. Jadi yang datang ini sudah benar. Katakan sebelah, kamu sudah benar. Kamu sekarang mau lihat durian di YouTube atau aslinya? Lihat di YouTube. Oh enaknya. Gak bisa diapa-apain ini. Harus aslinya. Ketemu Tuhan itu berbeda. Lihat YouTube sama ini. Saya kasih ilustrasi paling gampang. Anda punya mobil. Tuh, Pak saya, Pak kamu, Pak Tuhan di mana-mana Pak. Saya tahu itu. Saya kasih tahu ya. Mobil itu harus isi bensin. Di dalamnya ada bensinnya nggak? Ada. Nggak foto kok bensinnya. Saya punya bensin kok. Tapi kamu harus tahu kan, waktu kamu mengalami kesusahan, jahat hatimu, khawatir hidupmu, menyusahkan Roh Kudus dan Roh Kudus itu pergi dari hidupmu. Kok butuh rumah Tuhan untuk kembali. Seperti orang isi bensin merasa punya bensin, tapi dia harus kembali ke pom bensin untuk isi bensin lagi. Yang mengerti katakan amin. Mungkin hari ini kalau dicas handphone bisa dipakai seminggu. Tapi saya bingung Pak, yuk kenapa hari ini Selasa udah habis? Jangan malu untuk cas lagi ke ibadah. Saya nggak tahu di sini ada apa, pula kalau ada apa saya nggak tahu. Kalau kau merasa masih ada, bersyukurlah di tempat kerjamu. Tapi kau jangan malu kalau merasa hatimu mulai gelisah. Cari rumah Tuhan seperti ini. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Kerajinan Anda isi bensin memastikan Anda nggak mogok. Kepastian menghadap Tuhan seperti ini berbeda dengan orang punya Tuhan. Anak saya ke Singapura, dia lupa saudara, ganti dompet terbaru, dolarnya ketinggalan. Padahal kalau di Jakarta dia ngomong anak saya aman saudara. Saya kerja di bank prioritas terbaik, ya. Jadi dia tinggal ngomong aja. Tapi ini di Singapura saudara, kuasanya hilang. Punya bapak terkenal di Jakarta, kuasanya hilang. Punya bapak kehilangan kuasa. Yang membedakan apa? Tempatnya, teritorial membedakan kuasamu berkuasa atau tidak. Kau boleh bilang hebat punya Tuhan di sana, tapi di sini berbeda. Di sana sakit gigi, kau tidak bisa muji Tuhan. Kau sakit gigi ke sini, teman-teman menyanyi buat kamu. Dan satu orang menyanyi, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir menyembuhkan kamu. Yang menjadi yang lain. Jadi kalau sekarang jadi saudara, suka saudara, jangan terpengaruh yang lainnya. Pak, tapi saya dosa Pak, nggak ada hubungannya sama dosa. Karena kau kurang Tuhan, kau harus cari sumber Tuhan di sini. Yang mengerti katakan amin. Jangan terintimidasi dengan kerjaanmu. Mungkin kamu tidak tahu siapa kamu. Kami pernah salah tangani pasien. Kami merasa berdosa. Tapi Tuhan bilang, aku panggil kamu untuk dibenarkan. Saya tidak tahu siapa kamu, siapa kalian kerja. Tapi di sini kau duduk menghadap Tuhan yang benar, yang membuat hidupmu benar. Kakak sulung itu merasa benar. Adiknya, gini, dulu ada cerita anak yang hilang ya. Anak yang hilang itu dia akhirnya melarat, terus dia mikir gini nih ya, di rumah bapakku banyak makanan, nah, terus pulang aja yuk. Anda ngerti ceritanya? Anak bungsu itu pulang, dikasih pesta sama dikasih cincin baru. Dan dia pulang itu karena lapar atau karena kangen bapaknya? Nah ya kurang ajar itu. Saudara saya itu macam-macam. Enggak, sorry ya, tanda petik nggak mau menikah, tapi di sini nggak ada ya. Di pada pagi dari banyak ya. Mungkin ada ekonominya lagi turun, nggak apa-apa, datang saja. Saya tidak ngajari Anda punya motivasi saya, tapi ketika hatimu hancur, kamu butuh Tuhan. Kakimu di sini sudah benar. Banyak orang memikirkan dosanya, tapi tidak mau dilepaskan. Banyak orang memikirkan hutangnya, nggak mau dibayar hutang. Dan ketemu Tuhan, semuanya beres. Yang mengerti katakan amin. Saudara seperti ini, jangan terintimidasi. Kamu belum suci lah, kamu belum apanya. Tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Yang benar adalah yang kakinya melangkah dalam rumah Tuhan.
Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini adalah strategi dulu. Saudara ini sorry ya, kau nggak terkait negara asalmu, kau sudah di negara perantauan. Kau nggak bisa pulang Indonesia sekarang, tapi kau bisa pulang ke Tuhan yang mengutus kamu ke Filipina ini. Orang bilang, yang penting kan hati itu, tidak ada. Ya. Hitam di atas putih, kaki harus ketubang. Anak saya akhirnya kehilangan pengaruh di sana. Terpaksa dia minta tolong teman-temannya. Temannya sama bilang aja kalau nggak punya duit yang macam-macam bla bla bla. 7 hari dia punya bapak, nggak merasa punya bapak. Hanya karena bukan sayang, karena apa? Beda tempat. Begitu dia pulang ke Soekarno, kata turun, akhirnya mereka makan sesuatu. Waktu di Pujaserah itu makan, mereka mau bayar dia, tidak perlu, kata pelayan. Bapaknya anak ini bilang itu yang bayar. Dia bilang bapaknya itu dokternya dia sedang membayar anaknya, jadi pasiennya. Jadi orang itu pasien saya, traktir anak saya, yang lainnya ikuti traktir. Saya kasih tahu ya, kalau kau mulai dekat dengan area bapak, kau jadi berkat di mana-mana teman-teman saya. Mau tepuk tangan buat dia. Begitu ketemu saya di telepon, saya shock. Dia masih di bandara, saya langsung bilang sama, ya macam-macam. Kita kan ya di Jakarta itu ada banyak fasilitas. Bagaimana nih macam? Kita pakai mobil, gitu, ya kan? Pinggir semua. Kenapa? Hanya karena cari anak itu. Saya sampai pinggir-pinggirkan orang. Begitu ketemu, saudara, dia nangis. Saya bilang, kenapa? Sini, dia kembali, ya, kembali pulih posisinya karena dekat Bapak. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Punya Tuhan nggak cukup, harus setia seperti ini. Saya seperti ngomong orang yang nggak setia, enggak. Saya hanya membuat Anda ngerti, Anda sudah benar. Pertahankan kehadiran di tempat ini. Karena apa? Yang hebat, saya bisa khotbah, saya bisa main drum, saya bisa main saxophone, saya bisa masak, saya juri masaknya Kompas TV. Tapi kehadiran di tempat ini semua sama. Karena masuk pagi, masuk malam, satu dinar. Yang mengerti katakan amin. Siapapun saudara, pendeta hebat, orang biasa, waktu kau hadir di tempat ini, di hadapan Tuhan, sama. Saudara diberkati Tuhan, ini penting banget. Karena ibadahmu ini membedakan kau yang tidak ibadah, yang sedang berbensin, berbeda dengan punya mobil, sedang jauh dari pom bensin. Kalau Anda ngerti ini, saudara diberkati Tuhan. Yang ditakutkan setan bukan doamu, bukan nyanyianmu, waktu kamu dekat dengan Tuhan. Karena orang yang dekat dengan Tuhan, tidak apa yang tidak pernah dia pikirkan disediakan. Kalau seperti ini, dia akan bikin naluri logika yang buat ada YouTube kok ke gereja. Kalau kau nggak aliran itu, kau dibikin gini, kamu belum masih dosa. Kalau kau bukan aliran itu, dia akan bilang, waktumu nggak cukup, mending kamu kerja bisa nyumbang uang ke gereja. Dan banyak logika yang membuat kakimu tidak ke sini, karena setan takut waktu kamu ke sini, bapakmu sedang berbicara sama kamu. Kalau firman itu disampaikan, bukan cuma kamu yang dapat, keluargamu di Indonesia pun disembuhkan. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Karena perwira itu ketemu Tuhan, yang sembuh yang di rumah. Nah, kalau Anda mengerti ini, tidak ada standar rohani untuk ketemu Tuhan. Asal pujama saja jubahnya, aku sembuh. Asal pujama satu tindakannya memastikan rumah Tuhan sembuh, itu pasti. Yang mengerti katakan amin. Jadi saya ngomong soal corona lagi. Corona ini gampang, seperti malaikat maut. Dia akan datang ke kotamu ini, mau tidak mau. Kalau orang tidak membawa, binatang diekspor. Kalau enggak pun angin membawa. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Anda harus tahu, malaikat maut waktu itu membunuh orang yang bukan anak Tuhan, harusnya. Tapi Tuhan yang menciptakan itu, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang ngasih perintah puas. Jadi harus ada protokol. Walaupun kau anak Tuhan, kau harus makan sesuatu. Ini ngomong kesehatannya ya. Kalau kau makan gula, pasti dalam darahmu. Kalau kau makan obat, pasti dalam obatmu.
Jadi kalau kita bingung pasien ini dari medis lain, kamu sudah minum, golongan apa? Lupa saya. Yaudah, diambil darah, kita periksa. Oh, bakteri yang dimasukkan bakteri baiknya golongan ciprofloxacin. Berarti kamu yang bawa ini yang asam. Oke, gampangnya kita upgrade aja jadi namanya ofloxacin, ya. Bisa kok ngomel, tapi ngomel misalnya. Ciprofloxacin, naik ofloxacin gitu aja ya. Nah, di situ digabung lagi. Oh, sudah nyerang atas. Nah, si golongan amoksisilin. Nah, kita langsung tahu dari darahnya. Jadi dalam darah terekam apa yang pernah kamu makan. Sekarang saya mau lihat. Waktu virus itu masuk dalam tubuhmu, dia akan ketemu sesuatu yang membuat dia boleh bunuh kamu, atau ada tanda yang membuat dia harus keluar. Zaman Israel dikasih tanda darah. Dalam darah ada tanda, ada yang dibunuh untuk melindungi kamu, namanya Yesus. Buah apel kalau kau makan, dalam darahmu ada polifenol. Serangan jantung tidak boleh terjadi. Hidupmu nggak ada pilihan. Waktu kamu makan nanas, tengahnya namanya bromelin, katakan bromelin. Bromelin itu akan masuk ke paru-parumu dan melindungi engkau dari corona. Kau nggak boleh lirik, boleh kena nggak? Tidak boleh kena, karena tanda itu bromelin itu ada dalam paru-parumu. Yang mengerti katakan amin. Yang pertama bawa masker. Yang kedua makan nanas. Pak, ada yang makan nanas kok meninggal? Karena sia-sia orang jaga kota, kalau bukan Tuhan yang jaga kota. Tapi itu orang yang ibadah seperti Anda ini, mengakui Tuhan dalam setiap perkaramu, buka toko dalam nama Yesus, ujian dalam nama Yesus, belum lulus, pekerjaan sudah ada dalam tanganmu. Yang mengerti katakan amin. Karena kau mengakui Tuhan. Jadi kalau ingat nanas, jangan bilang ini, katanya Pak Yu, jangan nanti, saya sudah akan mati, ada akan mati ya. Bilang ini, katanya Pak Yu, Tuhan pernah naruh bromelin di dalam nanas. Kalau katanya Pak Yu, kalau saya makan nanas ini mengakui Tuhan penciptanya, maka aku tidak makan. Terkunyah sempurna, dalam serum darah ada bromelin, dalam paru-paru dia tertampak, kanker paru-paru hilang, sembari dia tinggal di sana dalam 3 hari, serumnya. Ketika corona masuk, dia bilang, aku diciptakan untuk dihancurkan oleh bromelin. Sejauh ini yang mengerti katakan amin. Waktu Goliat itu ketemu sama namanya Saul, dia gini, males, bukan ini yang diciptakan untuk menghancurkan aku. Tapi waktu Daud datang, anak kecil ini datang, dia tahu, aku didesain sempurna untuk dibunuh anak muda ini. Kau harus tahu, saudara, saya kasih tahu. Virus-virus tidak diciptakan untuk orang lain, diciptakan untuk menghina orang lain, tapi diciptakan untuk saudara kalahkan, karena saudara punya pencipta. Yang mengerti katakan amin. Tapi ingat, ada protokol, katakan protokol. Untuk bisa diberi, harus memberi. Jadi kalau tidak memberi, ya diberi. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang bilang, berilah. Jadi namanya protokol. Waktu sepeda motor digaransi dari Jepang, saya garansi 3 tahun. Dia bilang apa? Jangan isi oli selain merek ini. Begitu ada isi oli lain, dia bilang sorry. Garansi ini hanya berlaku berdasarkan ketentuan dan syarat yang berlaku. Kau boleh tidak salah, tapi Tuhan tidak ada garansi hidup kalau kamu tidak salah. Kamu boleh baik, Tuhan akan garansi orang baik. Dia pilih orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau kamu nggak punya orang tua, kan jangan kamu punya duit, karena disuruh Tuhan. Maka Tuhan yang punya umur, dia berkuasa memperpanjang umur orang yang takut akan Tuhan ini. Kenapa banyak orang gagal? Saya pegang pasien yang ada, Pak, perutnya six pack, ya. Setruk, saudara. Jadi dia itu fitness, tiba-tiba itu naik treadmill. Dia bilang, wah, dia treadmill, dia menghina orang-orang yang masih belum jadi gitu ya. Kamu nih ya, tak kasih tahu sampai akhir zaman gemuk, kamu gitu sudah sombong. Wih, yang gemuk-gemuk ini sampai gini, aduh Tuhan, hukumlah dia Tuhan, ambillah jiwanya. Kamu begitu ya, saya sudah tahu. Terus dia tuh treadmill, masa kecepatannya berapa? 3, saudara, 3 kan ya, orang lama aja bisa saudara ya. 3 jam bisa masuk, oh gini ya, saya kan depannya kaca saudara, sama gini-gini, gini-gini. Pulang ke surga. Tuhan, saya kasih tahu, tidak boleh ada kesombongan dalam hidup Tuhan.
Bagi saya cerita ya, ada orang pakai bayat ini ya, atau agama lain itu ya, datang ke KKR kesembuhan. Di sebelah saya juga ada orang agama itu lagi. Saya orang Kristen itu saya aja. Padahal ini KKR-nya orang Kristen. Wah, ini terjadi 17 tahun yang lalu. Saya menghina. Saya kan orang pintar kesehatan anti kanker ya. Lihat pendeta enak yang ngomong kanker hilang, mabur. Dalam hati saya ya. Kena kamu ya, awas lagi itu saya dulu menghina sekali. Macam-macam ketika saya lihat tambah Tuhan itu dari bule itu ngomong gini, tuh anak mencabut penyakit-penyakit orang-orang yang menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Sebelah saya ditanya gini, buat apa sih terima Yesus itu? Maksudnya apa? Ya kalau ibu terima dia sebagai Tuhan, ibu bisa jalan. Orang sebelah sini kan lumpuh. Orang terus gini, loh, dari tadi saya percaya Yesus. Ya gitu aku tak pulang sekarang aja. Pulang saudara, lumpuh itu jalan di depan saya langsung, aduh mati ya. Jadi orang lumpuh itu jalan. Dari tadi dia nunggu pendeta selesai khotbah. Terus saya bilang gini, kalau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau terima dia untuk menyelamatkan Anda, langsung jalan Bu. Dia langsung, aku dari tadi terima ini, kita aku pulang aja, pulang. Saya sampai syok. Depan saya kalau salibnya gede, ya itu gede. Mungkin kalau berjalan masih puting-puting gini. Mungkin pulang tetap pakai kursi roda. Saya kasih tahu berapa banyak orang anak Tuhan hebat masih bisa sakit. Tapi orang yang ketemu Tuhan nggak bawa apa-apa. Cuma terima Yesus saja Juru Selamat. Belum selesai ibadah disebutkan Tuhan. Bahkan yang sebelah saya itu kan, jangan rame-rame. Kalau tidak dengan khotbah, tidak suka pulang kok. Dia tidak mau khotbah, dia mau ceramah. Agamanya kan bilang dia itu ceramah. Dia bilang, kamu tidak mau dengan ceramah, pulang kok kamu. Oh, komedi itu, sikat kapok kamu. Itu dulu ini sama dulu, saudara saya bilang. Rame ya, saya bilang, tapi saya ini orang pintar, saudara. Saya sekali ingat saudara. Saya ingat rumus kimia beribu-ribu itu ingat saya. Jadi saya ingat di dadanya orangnya ada tulisan apa? Bisu dari lahir. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Sejak itu saya bertobat, saya mulai melayani Tuhan. Karena saya tahu kesembuhan itu terjadi. Saya diutus Tuhan pergi kemana-mana. Untuk apa Tuhan? Kamu sakti kok utus saya? Untuk ngajari supaya nggak salah makan lagi. Jadi konsep kesembuhan dia itu saudara dari Tuhan. Katakan dari Tuhan. Jika kau ketemu Tuhan, penyakitmu hilang pasti. Kalau kamu tidak merasa, bukan berarti penyakitmu sudah hilang. Hanya kamu tidak pintar aja, tidak tahu. Nah, sekarang tak kasih tahu, penyakitmu pasti hilang. Dan satu orang dihilangkan penyakitnya, satu rumah disembuhkan Tuhan. Amin. Cuma masalahnya begini, kita ini orang medis belajar. Darah itu umurnya 3 bulan. Jadi darah itu ada penyakitnya, bunuh diri darah itu. Per detik diciptakan 3 juta. Diciptakan berapa saudara? 3 juta. 1 detik 3 juta, 3 juta, 3 juta. Di mana? Tulang. Pabriknya darah itu di tulang. Tapi saudara harus makan bayamnya supaya tulang menghasilkan darah. Ada orang lihat pameran blender, tahu ya? Wah, sampokan tuh bagusnya, iya berapa ini? 1 juta, kok mahal? Oh iya, tapi ini bisa menghasilkan 10.000 jus alpukat berusaha. Oh iya, beli 1 juta yang murah, beli 1 juta sampai rumah dimasukkan listrik. Gak ada alpukat rusak nih. Orang ketiga datang dicoba. Ya gini loh Pak. Tapi nggak ada jus alpukatnya ini loh. Pak ini bukan alpukat, ini blender Pak. Mau masuk jeruk jadi jeruk. Jadi saya masukkan alpukatnya. Ya iya Pak, dari zaman Adam. Orang kalau di blender itu yang masukkan buahnya yang beli. Oh, saya ketipu nih. Saya pikir beli jus alpukat 10.000 kali. Gendeng sampean. Iya saudara. Nah, sekarang minta lagi ini. Kenapa dia berani pameran? Karena pabrik sudah kasih isu. Top. Kenapa dia berani 10.000 kali? Karena sudah dites. Waktu Tuhan ciptakan tulang manusia, dia bilang, kulihat baik adanya. Kami peneliti itu tahu di dalam tulang itu ada namanya osteoblast. Katakan osteoblast. Dia tambah tulang kerjanya. Tapi sorry, dia butuh tomat untuk bergerak. Banyak orang bilang, bukan ada osteoblast, kenapa gigi saya keropos? Anda nggak makan tomatnya, bayam, kangkung, kalau kau punya,
itu akan memblenderkan hasil namanya asam folat. Asam folat itu akan bergerak dengan sialokobalamin B12. Bapak Pak Suka Saro, bukan di kimia, ngerti ya? Udah dengar aja. Nah, itu harus jadi blender. Penambat tulang itu menghasilkan darah. Jadi tulang itu cuma blender. Apa yang kau makan menghasilkan itu. Kalau kau perempuan minum kopi lebih dari 2 gelas, tulang pasti krompos. Saya kalau ketemu pasien, saya tanya, mau jadi saudara atau pasien? Saudara, tidak boleh minum kopi kalau perempuan. Tapi kalau pasien ya tak apa-apa, segelas bersakit terus kan gitu ya. Kalau saya tanya kalau ada sakit, ya gimana lagi? Cuma kasih tahu, perempuan jangan minum kopi. Lupa kenapa Pak? Kalau lupa tak jelaskan. Kalau saudara enggak, saudara panas hatimu pergi ke rumah sakit yang sudah pernah minum 5 tahun ini terakhir minum kopi, dapat gelas, cek kasih tadi ya siapa ya dokter saya tadi ya. Dia bilang, oh iya mama, bener mama kok BFD-nya turun. Kepadatan bilang kenapa? Kopi. Kalau laki-laki minum kopi aman, perempuan. Soalnya kenapa Pak perempuan kok? Karena dia mens. Darahnya hilang. Lupa kalau suami saya juga mens, dia juga nggak boleh. Di Surabaya haknya bro. Tapi tidak apa-apa, itu saya nggak bahas itu haknya. Cuma ini nih. Jadi saat mens memang tidak boleh minum kopi. Mens tidak boleh makan kacang, tidak boleh minum teh. Karena kalau kau makan kacang dan teh namanya tanin, itu akan ngikat besimu. Itulah anemia pertama. Nah, saya kembali lagi sekarang. Selanjutnya 3 juta. Manusia bikin lab, manusia kita bikin darah buatan itu sulit. Tuhan kita bisa bikin otak buatan, tulang buatan, tapi darah nggak ada penggantinya. Kita masih buka donor darah karena darah itu diambil kering sudah tidak bisa diperiksa. Karena di dalam ada kehidupan. Tuhan bilang khusus darah, khusus nyawa itu hak paten surga. Waktu tangan buat surga. Kalau cek darah kalau takut jangan takut. Kopinya Tuhan pencipta darah. Cuma satu saya kasih tahu. Tiap detik 3 juta. Tapi harus makan iman tanpa tindakan sia-sia. Kau makan bayam, kau akui penciptanya dalam nama Yesus, maka berhasil menghasilkan darah per detik 3 juta. 5 tahun berapa? Ayo itu kan. Ingat nggak? Jawabannya nggak terhitung ya, gitu. Memang berkat Tuhan yang bisa dihitung. Bilang aja terima kasih Yesus. Ya. Di saat yang bersamaan per detik menghasilkan apa? Leukosit, sel darah putih 1.600.000. 1.600.000. Kalau anakku demam, periksa leukositnya naik. Medis bilang ini, pediatrik. Ada pediatrik ya? Nah, pediatrik itu langsung bilang ini. Anakmu infeksi. Kok tahu? Karena malaikat Tuhan namanya leukosit sedang menambah jumlahnya untuk melindungi anak. Waktu bertangan buat Tuhan Yesus. Kan saya periksa leukositnya diperiksa. Loh, leukosit ada 5 malaikatnya Tuhan. Per detik dihasilkan sel darah putih. Maksudnya apa sih? Tiap detik Tuhan ngomong, kamu tahu sel darah putih? Sel darah putih tujuannya pukuli penyakit. Karena itu kalau sel darah putih naik, pediatrik akan bilang, oh ada penyakit ini, tapi tenang, masih naik leukositnya. Gitu ya. Itu Tuhan tidak pernah. Jadi kalau kau dengar laporan anakmu sakit, leukositnya naik, kau harus bersyukur. Tuhan masih intervensi anak. Ngerti ya saudara ya? Kalau per detik ada sel darah putih untuk bunuh penyakit, maksudnya Tuhan itu apa? Maksudnya Tuhan mau ngomong begini. Tiap detik Tuhan mau ngomong, jangan sakit, jangan sakit, jangan sakit. Yang mengerti katakan amin. Ini kenyataan di medis yang membuat kami tenang menangani pasien karena dibantu Tuhan. Di bawah lab kulturisasi kami periksa leukosit darah putih. Ada 5 malaikat Tuhan. Kita periksa. Loh, basolving. Berarti ini makanan yang jatuh atau yang kemarin. Gitu. Loh, leukositnya kok eosinofil? Pasti makan babi atau binatang yang perutnya satu. Karena itu pembunuh cacing kita terbaik. Saya cek lagi, loh yang ini neutrofil. Oh enggak, ini makan gorengan yang minyaknya jumlah-jumlah. Nah, dari situ kita langsung tahu pasien. Jadi gak usah sumpah-sumpah di depan kami yang mengerti kata kami. Nanti ya, doa aja dididik seperti Esther dididik Mordekai, saudara sembuh. Anda bawa iman, tindakannya kami tenang aja. Tindakan medis kami terukur. Karena kami pegang orang Afrika, orang Indonesia sama, karena jantungnya sama. Dari situ kita tahu Tuhan cinta segala bangsa. Amin. Nah, akhirnya kita periksa. Nah, virus corona ini dia akan merambat pelan-pelan. Dia gampang masuk kalau saudara stres. Katakan sebab jangan stres. Saudara dia lewat,
saudara punya dulu mati aku, waduh, belum bayar kos-kosan, pasti kena. Serius. Jadi kalau kira-kira ada orang batuk harus tertawa, karena yang gembira adalah Duh, serius ya, nggak jelas tolnya nih. Kalau saya tertawa aja, itu kan gini, tertawa kan gitu, nggak ada tertawa gini. Tertawa itu pasti itu mencet tombol 80 tombol tab dia minus. Jadi ada 12 titik syaraf kranial di sini, ya. Koklear di sini untuk dengar. Ini putus, walaupun kamu ganteng, biasa ngomong gini ya. Itu vestibul koklear. Saya tidak pernah ngapalkan gini. Saya itu summa cum laude ya. Saya tidak pernah ngapalkan karena saya menyembah pencipta Allah. Jadi saya kalau saya bilang gini ya, dia pernah di Amerika itu lah itu. Saya dipanggil, Pak jelaskan Pak, kenapa bandeng milky fish itu omega 3-nya 7 kali lipat daripada salmon? Iya sudah. Jadi ikan milky fish di sini kan ada dipagi kita makan ya. Bagus. Boleh namanya itu ya. Apa namanya? Bagus. Bagus itu sangat itu. Nah itu ya. Ikan itu saudara, omega 3-nya lebih 7 kali lebih kuat daripada salmon. Jauh. Itu dimakan. Belly fat-nya terutama sekarang. Tadi pester nggak mau makan belly fat-nya. Wah. Ini yang bikin pintar sih, gak bisa pikir. Jadi gak suka makan itu, yang utangnya banyak pasti. Kalau kan bayar utang. Kalau kau makan itu kok cerdas sekali. Kenapa kau cerdas? Karena Tuhan pernah menaruh kecerdasan di dalam ikan itu. Jadi kalau protokolnya kau mau cerdas, kau harus mengharapkan Tuhan pencipta itu dan makan ikannya. Yang mengerti katakan amin. Jangan makan jeroan, usus, apa didoakan. Tuhan yang bisa mengharapkan dan laut. Kalau nanti terus saudara. Ya, sepeda motor isinya tawon gitu. Kalau nanti sampai akhir zaman bro. Jadi saudara, saudara punya hikmat, katakan hikmat. Punya sepupu namanya iman. Iman dan tindakan sia-sia, tanpa tindakan sia-sia. Ya orang berdebat, saya bertindak apa? Tindakan udah sesuai hikmat. Hikmat itu siapa yang kasih? Orang yang suka duduk dalam pelataran Tuhan seperti ini diberi hikmat. Amin saudara. Ingat jangan takut. Musuhnya cuma buah warnanya kuning. Saya mau tanya sekarang, buah warnanya putih apa? Tapi pinter kamu ya. Kau coba cantik pinter. Kalau cantik tak pinter. Wah banyak itu masih saya. Ada yang meriang jelek kok belum itu. Itu saya gitu langsung. Tanyain ya. Buah warnanya kuning ini kelihatan biasa. Saya itu dulu tidak tahu begini saudara. Setelah saya ketemu orang lupus jalan itu saya duduk. Saya duduk di Cianjur, belum main semua. Setelah saya mikir orang-orang itu kok bisa ya. Oh puji Tuhan. Wah kerjaan sepi. Kalau saya turun bisa semuanya. Ya apa ini? Saya kasih perpuluhan aku ya. Stres gitu tiba-tiba ada orang India. Orang India itu kan gitu. Saya pikir ini syarat-syarat menang gitu. Sudah teman-teman kayak begini saudara. Tak pikir dia bilang syarat kau balam bilang beda. Ada begini. Tapi pencet gini. Ini sama sebabnya gini-gini. Saya muncul semua. Ya. Tapi dia saya mau kasih tahu saudara. Orang India tidak tinggi saya. Dia bilang gini. Bapak, Tuhan mau sewa kamu untuk memperpanjang umur. Kaget sama saya. Shock saya. Itu perjumpaan yang pertama. Itu bikin saya shock. Pokoknya bla bla bla. Saya tidak ketika tenang saja nanti tutup itu. Pokoknya ngomong sing anak-anak gitu saya nggak percaya itu waktu itu. Saya tidak pernah ke gereja. Pak saya tidak pernah ke gereja Pak. Nggak mungkin dipakai Tuhan Pak. Tidak. Waktu orang-orang ke gereja, kamu sedang di rumah sakit merawat hamba biasa. Tuhan lirik kamu bahasa sesuatu yang gereja tidak pernah pelajari. Apa Pak? Durian kaget. Jadi Tuhan pernah ciptakan buah sebelum manusia untuk mengobati saudara. Saya menguasai itu luar biasa. Yang terakhir perjumpaan yang paling mengerikan itu adalah ketika saya pegang ikan, saya pedang, tiba-tiba ada penguji masuk. Dia tanya sama saya itu, isinya apa itu? Vitamin D, nah, kalsiferol. Kalau bahasa kita nggak boleh ngomong gini ya. Kalsiferol. Oh ya. Ya, terus ada apa untuk hormon kulit itu? Tokoferol, itu vitamin E. Duh kok bisa untuk kolesterol ikan? Oh iya isinya niacin, itu B3 gitu ya. Saya ngomong gitu, pinter kamu ya? Iya pinter, prof gitu. Oke, gak usah ujian ya. Terakhir, siapa penciptanya? Kaget saya. Saya nolak nggak ada orang kayak itu.
Saat itu saya ampun-ampun sama Tuhan, bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Yang mengerti katakan amin. Kau sedang dilirik Tuhan. Kau bisa ketemu Tuhan di mesin cuci. Kau bisa ketemu Tuhan di tempat yang kau anggap jelek, di mana kau bekerja. Tuhan panggil kamu ke sini untuk ketemu Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi sekali lagi jangan takut ya. Saya akan tutup. Ini belum khotbah ya. Ini belum khotbah saya ya. Ini masih pemanasan. Ngerti? Kita pulang jam 8 malam. Oke? Daripada kena corona, pilih mana? Jadi yang pertama tidak boleh stres. Katakan sebelah tidak boleh stres. Saudara sorry ya, kamu ini kan bukan kesehatan. Nah kok diajar gini ini kan yang salah itu kamu duduk salah atau saya salah kelas? Saya biasa ngajar mabes kok, ngajar orang model gini. Ini Tuhan mau saudara sembuh. Yang mengerti katakan amin. Yang pertama jangan stres, yang kedua pakai ini loh, sama mas. Terus wajib minum jus nanas. Kalau nanas ketemu tomat, sembelit itu hilang. Kalau nanas ketemu pepaya, rambut nggak bisa. Ya gandengannya siapa? Itu menentukan. Kalau Anda makan nanas, makan daging, wah, badan istimewa, otot tebal, binaraga selalu pakai enzim bromelain. Ya ini kan saya udah tua ya, saya udah 47-48, saya sudah latihan lagi. Saya cuma ngelatih ibu Cimaja ngajarin nutrisinya. Oh diabetes nggak boleh treadmill. Banyak orang diabetes salah, datang treadmill, langsung dipeluk kimia. Jadi kalau orang diabetes treadmillnya terakhir mau pulang. Saya yang ngasih itu sekarang ya. Oke kita masuk ini ya. Kita mau belajar ini diabetes. Sudah ngerti ya, jus nanas. Jadi ini boleh nggak donat ini? Boleh. Tapi satu, jangan satu bus begini. Kata Yesus apa? Secukupnya. Katakan sebelah secukupnya. Nah, saya kasih di Papua. Bapak-bapak semuanya makan nasi setengah ya. Saya kaki kok tambah diabetes. Ternyata setengah jiko. Setengah piring. Wah, saudara. Ya, kan ngerti ya? Oke, kita masuk. Ini istri saya. Ini kerjaan saya. Saya ngajar di salah satu pengajar di Istana Presiden. Saya juga ngajar di Mabes, ngajar di bank. Nah, di bank ini khusus nasabah yang prioritas. Ya. Kalau di Indonesia, Anda punya saudara, kalau mau ketemu saya harus nampung ini 2M. 2M 200 orang baru ketemu. Ya, jadi kan saya satu diputarkan di Indonesia. Ini terus saya juga mengajar di BPJS ya, tapi bukan pasien. Saya ngajar di rumah sakitnya. Nah ini saya akan belajar ini ya. Ini nggak apa-apa sih, ini cuma dipotong aja ya. Iya serius. Nggak apa-apa saudara. Kalau nggak jalan. Nah kalau Anda mau sembuh, aduh itu sulit. Secara teori sulit. Cuma Anda harus benar sama Yesus. Siapa? Yesus. Dia tidak pernah mempermalukan orang. Saya nggak belajar sebenarnya. Cuma saudara butuh Mordekai. Hari ini butuh saya. Sejujurnya pagi butuh saya. Anda dengar yang sakit di rumah itu sembuh. Kenapa? Karena Tuhan itu melihat siapa. Kalau Anda yang sakit mamamu di Indonesia, kalau sekarang Anda sedang memikirkan mamamu, lalu Anda sedang berada dalam hadirat Tuhan, itu dahsyat. Dulu ada waktu Yesus ngajar, rumahnya dihancurkan sama orang 4 orang, bawa orang lumpuh. Yesus bilang, tidak ada iman ini orang ini, tidak bisa sembuh. Tapi melihat kalian membawa mereka, kasihmu itu menutupi kelemahan iman. Yang mengerti katakan amin. Mungkin mamamu masih agama lain. Mungkin mamamu juga masih sakit, tidak punya iman. Gak ada orang diabetes punya iman lu. Ada orang ya dipotong kakinya. Pakai iman bu. Iman di mana? Tak pikir iman pulang besok. Pulang iman itu imanmu. Gak ada udah dipotong punya iman. Tapi kalau ada orang mengasihi orang tuanya di zaman mall ini, di zaman handphone Note 10 ini masih ada anak yang cinta orang tuanya. Tuhannya anak itu menyembuhkan orang tuanya. Yang mengerti katakan amin. Ini penting saudara. Saya tidak ingin nentuin kamu. Waktu kita ini cuma pendek. Kita di Indonesia saudara tidak akan bisa ketemu. Saya juga tidak ingin siapa saudara. Tapi pertemuan kita seperti ini diatur Tuhan. Kau harus mengerti ini, ya saudara. Oke. Diabetes seperti ini sudah mana? Ya, ini namanya gangren. Paulus dalam Filipi nanti ada salin sendiri, ada tulisannya gini. Ada sifat gangren, tapi dalam tulisannya ditulis kanker, tapi itu aslinya gangren. Gangren itu tanda-tanda diabetes. Nah kita ini kan belajar tanda-tanda diabetes. Ya jangan cuma belajar tanda-tanda akhir zaman. Ya belajar tanda-tanda akhir zaman. Belum akhir zaman sudah diabetes kan.
Kalau tanda kerja nanti kita belajar hati-hati. Bangun tidur kram. Apa tanda pertama? Waduh. Kalau orang Surabaya Jawa bilang geringgingen, ngerti ya? Kram gitu ya, kesemutan gitu ya. Padahal saya bingung gak ada semutnya. Waktu saya sekolah pertama dulu, ya anatomi tubuh, ya kita dokumentum tentang kulit, tentang kerak. Mana prof gak ada semutnya nih? Katanya keluar atau saya kasih E kamu gitu. Memang gak ada semutnya, namanya kesemutan. Ya, ngerti ya. Jadi tanda pertama kram. Ya, tambah air putih 2 gelas, kramnya hilang berarti dehidrasi. Diminum air putih kurang 2 beli ini. Saya nggak bisa ngomong ya, saya nggak tahu merek di sini. Diurubion 5000, pokoknya yang pink itu, ya itu isinya B1, B6, B12. Itu kalau diminum kram hilang berarti defisiensi vitamin B. Tapi kalau dikasih itu belum hilang, Anda cek namanya HbA1c. Cek apa? HbA1c. Itu kelihatan. Jangan cek gula biasa. Anda puasa dicek tidak diabetes normal. Cek HbA1c. Walaupun Anda tidak makan seminggu tetap kena, karena kita periksa 3 bulan yang lalu. Loh, kalau saya tidak makan sebulan, Anda mati. Jadi ya, pokoknya cek aja. Nanti ke sini ada rekan-rekan saya ya, ada beberapa dokter yang pakai Tuhan, nggak apa-apa. Anda bersyukur di komunitas ini ada beberapa dokter yang cinta Tuhan. Amin. Nanti Anda tinggal konsultasi mereka, nanti makanannya saya ngatur. Ya, saya ikut nimbrung. Nanti kita ada grup WA, ya. Supaya bisa orang-orang Indonesia yang belum cinta Tuhan, biar nanti mereka kaget. Cari kesehatan itu dimulai dari rumah Tuhan. Ngerti ya saudara ya? Nah apa saudara? Oke, saya jalankan. Ada 2 poin yang saya, ya. Ini nggak usah. Ya. Ini saudara, maksudnya gini. Jangan sampai ada yang cabul dan orang yang tidak beretika seperti Esau. Untuk 1 potong makanan menjual hak kesulungannya. Kan denger ya, Esau itu nukar sama kok kacang merah. Berapa kali orang Kristen sembuh hanya tukar makanan-makanan yang nggak berguna. Itu maksudnya sih. Jadi itu nggak boleh ya. Ini nggak usah sih. Ini hanya ilustrasi bahwa kematian itu nggak boleh karena Yesus sudah mati buat kita. Kalau Anda mau mati, Anda harus kasih passwordnya. Enter your death ID. Kalau lupa Anda bisa kirim SMS aja. Saya sih ingat saya ingat saya. Iya. Ingat password saya, ini yang saya, ya punya aku nggak tahu. Nah, masuk saya. Nah, bisa masuk. Enggak ya, biar kita ya. Nah, si loading sabar ya. Jadi kalau orang kadang-kadang dosa, dulu saya dosa kok belum mati sabar. Karena pasti kena kan. Saya kasih tahu sama saudara, tetap pasti kena. Karena itu yang belum kena hukuman hari ini masih ketemu Tuhan, masih bisa bilang Tuhan ampuni aku. Bilang apa saudara? Saudara mungkin nggak dosa macam-macam, tapi dosa salah makan. Karena dosa pertama pun Adam nggak pernah selingkuh. Adam apa? Salah makan. Dosa pertama apa? Salah makan. Nah, pasti ya, udah boleh sih mati. Ya, jangan bukan. Oke, saya jelaskan. Anda lihat ini saya dulu. Ini pelajaran paling penting menurut saya. Sebelah kanan ini, ya, ini saya. Hamba Tuhan pinter, ya. Yang ini nasabah, cantik, nggak terlalu pintar ya. Bisa jelaskan, dan Anda mengerti di hadapan Tuhan itu sama. Tapi Anda lihat gulanya berapa? Yang noli-noli ini, ya 70, Pak Yohanes ngasih 70, sama. Menyembah bangun tidur gulanya 70. Nah sekarang kita lihat pasien kita sebelah kiri, dia tadi pagi makan pisang goreng, ya langsung gulanya naik. Walaupun didoakan, gulanya tetap 90. Anda lihat, gulanya naik. Makan apapun, doa nggak doa, gulanya naik. Terus dia minum es teh manis, maka gulanya naik. Gulanya jadi 120. Dia disebut diabetes. Masih nambah nasi lagi. Nambah lagi gulanya 200. Ini orang yang nggak pinter. Sekarang sebelah kanan orang pinter. Orang pinter ini, ya toh. Dia makan nasi dia toh. Tes, tetap gulanya naik 90. Tambah es teh manis, tetap gulanya naik 120. Walaupun pendeta kalau minum manis gulanya naik. Yang mengerti katakan amin. Makan lagi tambah naik, minum soda itu dahsyat. Anda kalau bikin es teh manis gulanya 1 sendok atau 10 sendok, tahu soda satu kali gulanya 16 sendok.
Pak saya koordinator minumnya 1 liter Pak. Mereka sendiri ya. Orang tanya sama saya kalori, gado-gado 1 piring, apapun gado-gado di sebuah negara 120 sampai 200 kalori. Mas coba berdiri Mas, berdiri. Kamu berdiri. Ayo coba. Iya. Segini ini saya hafal. Ini beratnya sekitar 75 sampai 80 mungkin ya. Ya 85. Kalau kamu bilang sampai 60, nggak jujur loh. Ya. Ini kan 80, 85 70 ya. Anda butuh kalori dikali 30 aja. Anda butuh kalori 3.600 untuk hidup. 1.800 yang untuk gerakan jantungmu. Kalau kamu diet takut makan, jantungmu kurang, diambil matamu. Hari ini matamu buram, besok jelas, besok buram ini ya. Nah, 1.700 ini ditambah aktivitasmu. Kalau hari ini kerja keras, jadi 3.000. Kalau kamu santai-santai duduk-duduk libur ibadah begini, ya 2.000. Nah, banyak orang salah makan. Silakan duduk. Habis ibadah makannya buahnya, salah kan itu. Duduk-duduk gini kok. Kalau habis ibadah makannya biasa-biasa saja. Yang mengerti katakan amin. Amin udah rela. Yang mengerti katakan amin. Kerja keras, makannya banyak. Anak butuh energi. Saya kasih contoh, gado-gado 1 piring 200 kalori. Dia makan gado-gado 6 piring, tidak bisa tambah berat, tambah kurus. Permen 1, nah ini 70 kalori. Makan permen itu 6 seperti gado-gado 2 piring. Catat itu baik-baik. Nasi rawon daging sama nasi cuma 600 kalori, dia butuh 3.000. Dia makan rawon 3 kali, tidak bisa beratnya naik. Tapi kalau kena soda 1 kaleng, soda 1 kaleng kalorinya 2.600. Kalau nasi dikasih bakmi, dikasih soda, sempurna. Gimana kamu? Ayo. Karena itu rela apa yang Anda makan. Makan daging yang enak, steak yang enak cuma 400. Jadi Anda ngerti ini ya saudara ya, yang mengerti katakan amin. Anda nggak ngerti ini, Anda makan sedikit tuh, kok naik? Ya karena kamu makan tuh mau gitu, ngerti ya? Brownies, tahu brownies? Brownies itu 3 cm kali 3 cm itu 2.700. Nah kalau saya makan 1 loyang 3 hari treadmill. Treadmill mana? Ngerti ya? Nah ini akhirnya jadi diabetes. Tapi Tuhan itu baik kepada semua orang. Amin. Dia ciptakan pankreas, katakan pankreas. Pankreas. Saudara jangan main-main. Ini materi diabetes 4 semester. Saya akan jelaskan ini 20 menit. Ada struktur Roh Kudus yang ngerti katakan amin. Amin. Biar dibikin Tuhan 5 menit pinter. Ya itu kalau bisa lah panjang ya. Di sini pinter. Nah Anda lihat kan? Pankreas. Nah ini namanya pankreas. Pankreas ini punya sel banyak. Saya tidak akan jadi kuliah ini. Ada namanya sel beta. Katakan sel beta. Dia menghasilkan insulin. Kalau saudara makan apel, nah gitu. Karena itu dulu ada dokter yang bilang makan apel 1 menjauhkan penyakit. Jadi ya, Pak ada apel Pak, pepaya. Karena pepaya itu gabungan apel, stroberi dan kiwi. Tuhan sudah ciptakan buah musiman dan buah yang tidak ada musimnya. Apel buah musiman enggak? Enggak ada terus. Kenapa? Pankreas butuh terus. Ada buah yang tidak ada musimnya. Ada buah yang ada musimnya. Buah yang tidak ada musimnya untuk organ yang harus ada terus. Jeruk untuk otak. Nah kalau otakmu tergantung buah yang musiman ya Pak, pinter goblok. Ya, jadi Tuhan ciptakan penyakit tertentu dibunuh sama buah musim tertentu. Jadi kalau ada buah musiman harus beli. Yang mengerti katakan amin. Waktu kau makan penyakit musim itu dibunuh oleh buah yang hasil musim itu. Ngerti ya saudara ya? Oke. Nah Anda lihat dia menghasilkan namanya insulin untuk narik gula saya supaya nggak diabetes. Anda lihat ya, yang perempuan, Anda lihat perempuan, insulinnya keluar diarahkan ke tangan. Akhirnya gulanya ditarik ke tangan. Gulanya turun dari 200 jadi 120, 150. Insulin keluar lagi ke jantung. Akhirnya gula ditarik ke jantung. Akhirnya gula dalam darah turun jadi 100, sembuh. Insulin masih kerja, maka lari ke kaki. Gula ditarik ke kaki, gulanya normal. Yang mengerti katakan amin. Pak saya punya insulin kok disuntik insulin. Apa saya kok disuntik insulin? Karena insulinnya tidak kerja. Seperti saya. Anda lihat gambar saya. Insulin saya juga ada, tapi gulanya nggak mau masuk. Loh, gula lagi cepat-cepat. Nggak mau lagi. Jadi saya punya insulin tapi nggak kerja sehingga tetap
yang satu sehat, yang satu pintar tapi diabetes. Why? Pintar nggak cukup, mendengar nggak cukup, mendengar dan melakukan. Yang mengerti katakan amin. Ini penting banget ya. Nah, dan punya insulin, gulanya masuk. Orang pingsan dikasih es teh manis masuk otak, sadar. Nah kalau orang pingsan dikasih stik, tambah mati, ngerti ya? Karena butuh gula, bukan protein. Nah ini ada lihat nih. Nah ini punya insulin, tapi nggak kerja, gulanya tetap di luar. On off. Waduh, konsep lu on terus nih. Makan nggak makan, insulin kerja nggak kerja terus, nggak punya gula. Aduh, pusing. Itu insulinnya kerja terus, pusat, konslet. On off lo. Makan, kerja nggak kerja, insulin kerja nggak kerja, diabetes. Jadi makan harus teratur. Yang mengerti katakan amin. Ingat itu selesai. Yesus kalau ketemu badai dia bilang apa? Diam, gitu. Tapi kalau ketemu orang lapar, dia tidak bilang kenyang, tidak pernah. Jadi ya kasih pusat. Jadi Tuhan ingin Anda makan, ya. Itu penting. Pusat itu diperhatikan, ya. Oke, Anda ngerti ya. Yang bisa bikin diabetes tapi nggak salah makan apa? Stres. Jadi orang kalau takut gulanya muncul. Misalnya Anda ketemu herder gitu, anjing gitu ya. Bos Anda bilang, otak Anda hipotalamus, itu anjing itu. Kalau digigit sakit ngerti nggak? Iya. Lari. Ya, tapi saya sedang nggak makan. Bagaimana nih saya bisa bertempur dengan anjing? Tapi itu anjing besar, jangan bertempur. Lari saja, naik pohon. Loh, tapi saya sedang nggak makan. Hasilkan gula, cadangan itu, pecah ototnya. Namanya gluconeogenesis. Adalah satu proses memecah otot menjadi gula. Nggak minum manis, gulanya banyak. Tangan mulai bergetar. Pernah emosi ketemu orang? Tapi kamu bilang, untung ada Yesus ampuni. Tapi kamu bilang, untung nggak udah. Ada ngampuni, ada diabetes. Kecuali Anda bilang, oke, saya tidak marah. Waktu Anda ngampuni tapi gulamu terlalu banjir. Karena itu orang yang marah-marah, orang yang stres, diabetes. Kecuali orang dunia. Orang dunia kalau marah gini, kenapa? Gulanya keluar, jadi nggak diabetes. Orang Kristen kejebak pengampunan. Jadi kalau kamu tidak marah, harus betul-betul tidak marah dalam hatimu. Yang mengerti katakan amin. Karena untuk hatimu ada Yesus, kalau nggak marah, gulanya nggak muncul. Ini serius. Saya sudah ketemu pasien-pasien jaga makan diabetes. Saya tak kenapa sih? Usai dikasih hikmat Tuhan. Ada perempuan muda cantik masuk. Itu Pak, itu yang bikin saya marah. Mati saya kurang ajar, kita tadi mati dulu. Marah sama menantunya. Gak ada obatnya itu. Padahal menantunya makan steak, ya, itu enak, makan rawon. Pertuanya setruk, ya tahu? Salah-salah. Ya. Kadang sebelah ampuni. Ya, saya lah kok orang miskin bawa Tuhan, itu diabetes. Jadi ya, senyum aja. Ya tapi jangan senyum sendiri gitu ya. Gila. Oke. Nah ini tanda diabetes. Yang pertama, kesemutan. Yang kedua apa? Haus. Minum terus. Terus suka kencing malam hari. Ini, kencing malam hari. Yang tadi habis kencing itu nggak diabetes lo ya. Nanti ada lihat, ayo kamu diabetes ya kencing. Bukan ya. Ini tidur, bangun, kencing, tidur 4 kali selama 3 bulan. Sudah pasti kena bulan. Terus kacamatanya blue, tiba-tiba blue. Saya pakai kacamata kok tiba-tiba. Saya pernah ya, saya ini tetap harus waspada. Saya ini atlet, tapi saya harus waspada. Suatu ketika saya seminar kok tidak kelihatan orang ya. Kenapa ya? Lihat Alkitab kok tidak kelihatan ya. Akhirnya saya cek. Waktu saya cek, gula saya bagus, sama bagus. Bapaknya atlet kok tenang aja nih. Iya, tapi saya blur. Coba dicek Pak. Ternyata saya sudah 47 sekolah terus. Jadi saya kalah di penglihatan, saya plus. Karena tua Pak, bukan karena diabetes. Oh ya udah, saya cuma sadar nanti ya. Nah tapi ada anak muda tiba-tiba blur. Udah suami blur. Pagi dia bisa lihat, sore blur. Nah itu diabetes. Dia sore bingung. Ini pembantu atau istriku ya. Nah itu. Biasanya orang kalau selingkuh di Jakarta ngakunya gini, saya diabetes masa gak keluar. Kurang ajar itu ya. Kalau laki-laki itu memang kurang ajar.
Karena itu saya tidak mau menikah sama laki-laki. Nah, ini ada yang kesemutan, ada yang kencing, ada yang terang, ini macam-macam. Salah satunya infotank. Itu ya, jadi ya mau tidak mau dia nggak bisa ereksi. Itu lihat hasilnya, kasihan tau. Obatnya cuma satu, pare, katakan pare. Ambil pare, potong jadi dua bijinya, di blender, diminum, diabetes itu sembuh. Penyebabnya kurang tidur. Kedua apa? Gemuk. Ketiga, tidak aktivitas. Keempat, stres. Terus makan malam berlebihan. Oke. Nasi merah, nasi putih ini sama. Penyebab diabetesnya itu kalau digabung kayak gitu. Nah, semalam kita sudah saya pokoknya jangan digabung. Kita kasih lama, jangan digabung. Telur, gambarnya mie instan itu membuat mie tidak jadi diabetes. Jadi kami teknologi pangan menciptakan mie instan untuk gempa bumi. Jadi kalau tidak gempa bumi jangan makan mie instan. Nanti ya kecuali yang kos-kosan gempa bumi ekonomi itu. Ya. Tapi saudara harus ada telur, katakan telur. Mie kasih telur membuat mie tidak jadi diabetes. Terus ada apa gitu ya, ada ayam goreng atau ada apa buli. Nasi sama tempe pun aman. Saya dipanggil ke Jepang untuk ngajarin bikin lemper. Karena lemper itu satu-satunya jajan dari Indonesia yang mencegah diabetes. Daging di dalam ketan membuat ketan jadi diabetes. Paham ya? Hindari bubur. Hindari apa? Bubur itu penyebab diabetes karena dia jadi gula cepat. Saya kalau lapar malam menghindari bubur. Nasi sedikit lebih bagus daripada bubur. Itu ya, lebih baik. Ya, oke. Terus buah, tidak boleh makan buah malam hari. Buah dimakan sebelum makan malam. Buah jangan dimakan malam hari karena bikin trigliserid naik. Rumah sakit itu kalau makan kasih buah kapan? Sore. Masa ada bisa jam 10. Cik, buah sih enggak ada itu. Ngawur itu. Rumah sakit itu sendiri itu. Ada. Saya udah keliling dunia nggak ada. Ya, buah tidak boleh dikasih malam hari. Habis pesta berbuah, jangan mau. Itu gratis ya Pak. Nah, ada sakit itu ya. Imanmu kalau kena masalah tambah kuat. Kalau kena gratisan imanmu goyah. Amin. Karena itu jangan kasih gratisan. Lalu saya kasih buah memang dari sorry kan. Nah, buah yang aman cuma air jeruk sama jus strawberry. Itu juga aja. Bilang nggak bisa naik. Nah, ini paling aman saudara. Ini paling aman. Ini top. Ini loh saya diundang ke Jepang bikin telepon, tahu nggak? Orang Jepang itu bisa bikin bom, tapi dia bingung. Waktu makan telepon bisa terus bulannya keluar gitu. Dia bingung bisa bikin bom, aku nggak bisa bikin telepon. Serius. Dalam ilmu pangan kami punya ilmunya. Kami ambil jeruk, kita teliti gambarnya ini. Anda minta permen rasa jeruk, kita bikin jadi kok. Nah, jadi dia bisa ngerti ini digoreng pakai apa dia tahu. Itu dia bisa kimia. Nah ini dia salah tes. Ini direbus, bikinnya kan ini ketan aja direbus ya jadi dites gorengan kayak apa tahu dia. Saya datang, didihkan air, saya ambil ketan itu, saya ketuk kasih gula, takut-takut saya lempar ke air. Dia coba jadi, oh direbus, saya pikir digoreng, saya pikir ini pinter tapi goblok nih. Saya kok digoreng tuh, goreng ya ini bos. Waduh. Jadi ini aman, katakan aman. Kalau satu, kalau itu piring gini aja. Ya, soda ini tadi jangan. Ini yang paling bagus, karbohidrat ada sayur, ada lauk. Ini obatnya. Catat baik-baik kalau ada orang tua yang sudah sakit. Apel 1, buncis 6. Tadi ada yang tanya, Pak, buncisnya matang atau mentah? Ya mentah, atau masa-masa buncis terus di blender. Aneh-aneh. Ini apel sama buncis 6. Anda diberkati Tuhan? Itu bersama tangan buat Tuhan. Tuhan aku bersyukur malam ini